bikin bangga, bangga bersalin mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan belajar akhlak adab. Seorang penuntut ilmu harus mempunyai akhlak dan adab. Akhlaknya harus tinggi, mulia, melebihi dari yang lainnya. Di antaranya bunayya, wahai anakku, idza jalasta, jika engkau duduk fi qaumin, bersama sekelompok orang, kita pendatang, ada orang berkumpul, lalu kita masuk. Atau kita berada bersama mereka, tapi kita bukan bagian dari mereka. Fi qaumin, kita bukan dari mereka. Fala tadkhul ma'ahum fi hadithihim. Jangan gampang ikut-ikut ngomong. Sebagai orang pendatang, diam. Jangan banyak ngomong. Jangan ikutkan dulu. Ini adab, subhanallah, indah. Hatta yudkhiluk, sampai mereka masukkan bertanya atau minta pendapat dan sebagainya. Sebab kalau kita buru-buru ngomong sebelum waktunya, mungkin orang sudah tidak menghargai, lalu dari situlah akan ditutup telinga dan hati. Nggak bisa dengar lagi. Maka orang bijak kalau datang nggak akan berbicara, memahami keadaan dulu, menyelami dulu, baru nanti berbicara jika dibutuhkan. Sehingga waktu berbicara sudah tahu irama kapan harus berbicara, sehingga mudah masuk karena dia sudah memahami, mempelajari sela-sela atau kesempatan untuk berbicara. Nah ini. Wala tatakalam fil qaumi, dan juga ini, jangan berbicara di saat kita berada di sekelompok kaum berombongan begini, kita sama-sama. Jangan banyak ngomong atau banyak ngomong fil qaumi man huwa awla minka. Wa fil qaumi wala tatakalam, jangan engkau berbicara wa fil qaumi, dan di golongan mereka itu ada man huwa awla minka bil kalami, yang lebih pantas untuk berbicara. Jika ada orang lebih pantas untuk menjawab pertanyaan, jangan buru-buru ikut menjawab. Tidak diminta, buru-buru lagi. Ada yang lebih tua, lebih berhak. Sombong akhirnya, orang nilai kita sombong, rendah, dan dari situlah tidak akan diterima omongan kita. Akhlak kita jelek. Wa idza takallamta fala taqul illa haqqa. Jika engkau berbicara, ya jangan ngomong kecuali yang benar. Harus benar yang kita bicarakan. Wala tatawassa' fil maqali, dan kalau berbicara jangan melebar ke sana kemari. Ila baqadri qamatil hujjati, kalau berdiskusi ya sekedar secukupnya untuk berargumentasi, untuk mendatangkan satu hujjah secukupnya. Jangan berlebihan ngomongnya. Ya, indahnya adab. Ada orang nggak diajak, bukan rombongannya cerocos ngomong tiba-tiba. Asal ngomong, masuk. Orang tidak simpati. Orang tidak tertarik. Orang tidak senang. Akhirnya apa? Omongan kita pun tidak akan didengar sebaik apapun karena kita telah salah. Wala tunaqish julasa'aka, jangan mendebat. Na'udzubillah. Tolong yang biasa debat, gaya debat, action gaya debat. Dipikir dia hebat, bisa ngomong. Kadang-kadang kalau gaya debat, urusan nyamuk saja. Debat, kakinya ada berapa nyamuk? Taring apa namanya? Belalainya gimana nyamuk? Ribut. Ada orang biasa ribut. Jangan biasa berdebat dengan kawanmu. Karena debat tidak menumbuhkan cinta dan hati. Tapi action gayanya orang ini biasanya baru mulai ngerti. Baru mulai paham. Wah, pengen pamer dia. Makanya kalau orang suka debat itu biasanya pamer. Enggak pandang orang alim, orang bedek, bawahnya, kakaknya, abangnya, adiknya di debat. Gaya debat. Wala tunakish ahadan, jangan kau mendebat. Julasa kawanmu illa bil adabi, kecuali dengan tata krama.
Wa tahaffudhi min atharatil lisani, dan waspada dari tergelincirnya omongan. Kadang karena emosi ngomong kepleset ya. Maka orang yang cerdas tapi kok tidak bisa menahan emosi biasanya terburu terjebak dalam omongannya sehingga masalah menjadi lebih besar lagi. Tapi cerdas dan dia bisa menahan emosinya, dia ngerti betul kapan dia harus berbicara dan sekali berbicara langsung mangkas, selesai. Itu kurang lebihnya. Wa iyyaka, awas, wal gohgohata, ngakak. Tertawa boleh, tersenyum boleh, tapi kalau ngakak terbahak-bahak fil majalis, di majelis, wah ini kadang mungkin ada berkata yang bikin kami ngakak, ustadznya ngakak ngomongnya, lah ini bahaya. Ustadznya ngakak, jungkir balik sampai megang perut, jungkir kepala di bawah, saking ngakaknya, saking goh-gohannya, ketawanya. Fa inna min akhlaqis safalati wa ra'in nasi. Karena kalau sudah orang ketawanya ngakak, ketawa itu antara paling indah itulah senyum. Setelah itu ketawa kecil, bukan ngakak. Ngakak itu ketawa besar. Kalau ketawa besar itu min akhlaqis safalati. Orang-orang rendahan. Ra'in nasi, orang-orang yang hina. Kebiasaan orang-orang yang tidak mulia itu kalau ketawa ngakak. Ngakak, Mas. Wa aklil minal mizah, sedikit kurangi sendah gurau. Bergurau, kurangi. Fa inna kathratal muzahi aw mizahi, karena orang kalau banyak sendah gurau, banyak guyonan, tadhabu bil ihtirami, akan hilang penghormatan. Menghilangkan penghormatan. Kalau orang biasa ngakak, lihat. Apalagi kalau sudah orang hobinya ngakak, jadi orang biasa ngakak, jadi ustadz hobinya bikin orang ketawa. Kayak pelawak. Pelawaknya marah jadi ustadz. Betul, jadi ustadz. Orang ketawa semuanya. Sehingga yang dicari adalah tawa. Katanya biar nggak ngantuk, biar melek dan sebagainya. Tapi nggak ada rohaniah yang masuk ke dalamnya. Penghormatan kepada majelis juga nggak ada. Orang pada tertawa semuanya sendiri. Rubbama, bisa jadi guyonan ini membahayakan juga, merusak hati. Guyonan. Mencaci, menggoda, menggojlok, membuli. Rubbama akharat, kadang-kadang itu menumbuhkan. Menyalakan. Sudura ba'din nasi, dada sebagian orang. Bisa jadi gurauan yang semula kita anggap itu sebuah kebaikan, cuman karena berlebihan, membakar hatinya orang. Alaika, kepadamu jadi musuhan denganmu. Ya bunayya, wahai anakku, la tujalis minan nasi, jangan duduk dengan orang. Terus di mana? Ya pokoknya jangan duduk dengan orang-orang yang bagaimana? Illa ahlal muru'ati, kecuali orang yang memang ahli muru'ah. Muru'ah itu apa? Orang yang menjaga diri dari hal yang haram. Muru'ah. Jangankan yang haram, makruh akan dihindari. Di antara yang halal pun dipilih lagi ahlu muru'ah. Jangan tujalis kecuali orang yang memang seperti itu. Cintanya kepada akhirat tinggi. Wasyarafi, dan orang-orang mulia. Mulia itu bukan mulia sombong-sombong. Mulia di hadapan Allah. Mulia. Akhlaknya baik, ilmunya baik. Syaraf. Wal iffah, orang yang menjaga diri dari keharaman urusan syahwat. Wal kamal, orang yang berusaha untuk sempurna dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang hendaknya kita jadikan kawan. Wa iyyaka, dan awas. Wa mukhalatatas sufahai. Awas, jangan engkau bergaul dengan orang rendahan. Diajak kebaikan enggak mau, dikasih ilmu enggak mau, maunya hanya membuat kerusakan di muka bumi. Jangan duduk dengan orang-orang seperti itu. Wa mujalasatuhum, jangan engkau sampai duduk-duduk berkumpul dengan mereka. Enggak ada gunanya merusak hati kita. Yang diomongkan dunia, padahal dia juga tidak punya. Karena dikuasai dengan tamak dan kerakusan. Wahdar majalisal ghibati, awas jangan ada majlis untuk menggunjing. Hati-hati siapapun dari kita kalau kita berada di sebuah perkumpulan kok ternyata ada yang membicarakan kejelekan orang. Biarpun itu benar terjadi maka itu dosa. Karena yang namanya gunjing adalah kita menceritakan keburukan seseorang. Dan itu terjadi. Cuman orang yang nggak terima. Lalu marah. Yang jelas ini dosa besar. Menggunjing dosa besar. Ngomongin kejelekan orang. Wanamimah, adu domba. Awas, jangan duduk dengan orang adu domba. Kita akan teradu. Kita jadi dombanya tanpa sadari. Walau tujalis ahadan, jangan kau duduk dengan seseorang minal fusaki,
dari orang fasik, jangan sok jadi pahlawan, jangan sok menyelesaikan semuanya. Akhirnya tidak dapat semuanya. Yang pengen mau semuanya, tidak dapat semuanya. Wal fujar, dan jangan kumpul dengan orang-orang jahat. Wa iyyaka, dan awas-awas wa muasyarata ahlil khubuthi. Berkumpul dengan orang-orang dengan kekejian, waddasaisi, dan kerendahan. Khabaisi, kehinaan, kebusukan. Waddasaisi, dan orang yang biasa dengan tipu daya. Wanifaki, dan kemunafikan. Fa innal akhlaqa as-sayyi'ata. Sebab akhlak yang jelek itu tasri, akan berjalan fil julasa, kepada orang yang berada di sekitarnya, kama tasrin naru fil hatabi, seperti api merambat, merayap kepada kayu bakar. Api merangkap mendekat kayu bakar. Gambarannya seperti itu. Akhlak jelek itu nular kepada temannya cepat sekali. Semula kita membenci, menggunjing, akhirnya jadi penggunjing. Maka hati-hati, waspadalah. Yuk, tengok diri kita sendiri. Kita lanjutkan ya, bab selanjutnya. Tersul asir. Fi adabi ta'ami wa syurki. Tata krama waktu makan dan minum. Tata krama waktu makan dan minum. Ya bunayya, wahai anakku, in kunta turidu, jika engkau menghendaki anta'isha, untuk hidup sahihal binyati, badanmu sehat, saliman minal amrati, terbebas dari penyakit-penyakit, fala tadkhul, fala tudkhil, maka jangan kau masukkan fi ta'amika, di dalam makanan, fi ma'idatika, di dalam perutmu, ta'aman, makanan, ala ta'amin, di atas makanan. Jangan terus dicekoi perut kita dengan penghormatan, tapi sudah cukup, ditambah lagi, cukup lagi. Kerasa ini. Wala takul illa idza kunta ja'ian. Jangan makan kecuali saat lapar. Memang lauk yang paling enak adalah lapar. Wa idza akalta fala tamla batnaka minat ta'am. Kalau engkau makan pun ada batasannya. Jangan sampai perutmu busung begini karena kekenyangan. Enggak ala kadarnya. Kalau Rasulullah SAW bersabda, ma malabnu adama wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada anak Adam itu. Tidak ada satu anak Adam yang memenuhi tempat, sejelek-jelek tempat. Tidak ada yang lebih jelek daripada orang ini. Ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada yang melebihi daripada orang melakukan kayak gini. Ada wadah-wadah kotor. Tidak ada wadah yang kotor, menggunakan motor, ngisi kekotoran. Tidak ada yang lebih menjijikkan melebihi daripada orang yang telah mengisi perutnya dengan yang haram, yang kotor. Jadi yang ngisi perutnya dengan keharaman yang kotor, ini adalah sebaik-baik pekerjaan, seburuk-buruk pekerjaan. Ngisi. Ini perutnya, memenuhi perutnya dengan makanan-makanan tanpa diatur dan sebagainya, dia telah merusak perutnya sendiri. Ya bunai, wahai anakku, idza kunta bihajatin, jika engkau punya hajat ila ta'am, untuk makan, faghsil yadaika, maka basuh tanganmu. Setelah tadi tahu batasan-batasannya, maka hendaknya di saat makan kau cuci tanganmu. Faghsil yadaika awalan, bacalah tanganmu dulu. Bersihkan, cuci tanganmu dulu. Wadhkur ismallahi, maka setelah itu baca nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'amika, di hadapan makananmu. Wala tabtali ta'ama, jangan kau telan makananmu terlebih dahulu ibtilaan, dengan cara nelan. Walakin jangan langsung telan. Ada sebagian enggak pakai kunyah-kunyahan. Kalau disuruh ngunyah bagaimana? Pada ingat bilangan sampai 30 kali. Iya, pengennya 30, tapi masih belasan, jangan belasan, 5 sudah ketelan. Ada orang makannya cepat. Enggak, kita rubah perlahan. Dan itu membantu pencernaan kita. Walakin luqmata maghdan jayidan. Akan tapi jangan kau telan. Akan tapi kunyah. Fa inna jadatal madghi, sesungguhnya kebaikan di saat kita mengunyah. Jadi kalau makan tolong dikunyah.
Umtughil luqmata. Telanan makanan yang kau telan hendaknya kau matgha dengan kau kunyah jiddan jayidan dengan benar. Fa inna jawdatal madghi, karena kalau ngunyahnya benar, yu'tu'inu 'alal hadmi, akan bantu untuk menghancurkan makanan-makanan. Wakul dan makanlah mimma yalika, kalau kita berada di sebuah tempat hidangan, maka makanlah yang paling nempel dengan kita. Wala tudhib yadaka fil ina'i, jangan kau sibuk merepotkan tanganmu di wadah-wadah yang ada di situ. Hahuna wa hahuna, di sana sini. Wa inna dzalika min syarah, maka itu tampak kalau itu orang rakus. Disembunyikan handphonenya, masih dicari lagi. Disembunyikan makanan. Disembunyikan, ya urus. Kalau orang sudah biasa dengan ketidakbaikan, ya misalnya. Makanan tudhib yadaka fil ina'i hahuna. Jadi ada orang biasa kalau makan tuh ke sana kemari. Tidak adab. Termasuk ada adab ya dalam makan yang kita sisipkan, ya ada orang kalau makan itu ajang untuk kita berdiskusi, ngobrol. Bukan dengan sambil kita sibuk dengan handphone kita. Sibuk dengan selain daripada makan. Makan dipercepat. Kemudian yang adab, wala tudhib yadaka, jangan kau bawa tanganmu fil ina'i, di wadah, hahuna hahuna, sana sini. Wa inna dzalika minasyarh al-mamqut, karena itu adalah termasuk syarah itu rakus yang tidak baik. Rakus yang tercela, yang dibenci. Jadi rakus, gaya makan rakus. Oh, urusan ini. Orang mau ngambil didahului sama dia, karena nyelongok tangannya ke sana kemari. Kalau makan ya di hadapan kita. Kul ma yalik, mimma yalik, dari apa yang mengiringimu. Sampai di sini insyaallah ya. Jadi dari adab cara makan, ya, ditelan, makan yang benar, ditelan, dikunyah. Kemudian juga jangan tanganmu kemana-mana. Itu adab di dalam kita makan. Semoga Allah menjadikan kita orang beradab dalam segala keadaan. Termasuk ini sampai makan diatur. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga, mintalah kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita adab yang baik. Akhlak yang baik. Di saat makan. Dalam keadaan apapun kita baik dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.